Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Septia Dewi Saputri, NIM 20217122, tingkat 1C, keperawatan psikesiasi Tangerang. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan tubuh manusia, mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Nofriza Yani. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ atau jaringan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan dicerna secara kimiawi atau mekanik. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, esofagus, lambung, pankreas atau empedu, usus halus atau usus besar, dan yang terakhir ada anus. Baik, yang pertama ada rongga mulut. Di rongga mulut terdapat yang pertama ada lingua atau lidah yang terletak di bagian sini. Yang kedua ada dens atau gigi yang terletak di bagian sini. Yang ketiga ada ductus glandulae sublingualis atau saluran kelenjar sublingualis terletak di bagian sini. Yang keempat ada frenulum linguae atau lipatan lidah yang terletak di bagian sini. Dan yang kelima ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah sublingualis yang terletak di bagian sini. Yang keenam ada musculus myloideus atau otot dasar mulut yang terletak di bagian sini. Yang ketujuh ada ductus parotideus yang terletak di bagian sini atau saluran kelenjar ludah parotid. Yang kedelapan ada musculus masseter yang terletak di bagian sini. Yang kesembilan ada mandula tulang rahang bawah yang terletak di bagian sini. Yang kesepuluh ada ductus submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis yang terletak di bagian sini. Dan yang terakhir ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis yang terletak di bagian sini. Dan yang kedua ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung. Esofagus berukuran 25 cm. Yang pertama di bagian esofagus terdapat incisor teeth atau gigi pemotong depan yang terletak di bagian sini. Yang kedua ada orofaring atau bagian tenggorokan mulut yang terletak di bagian sini. Yang ketiga epiglottis atau tulang rawan fleksibel diet laring yang terletak di bagian sini. Yang keempat ada pimform larges atau bagian seperti pir di hipofaring yang terletak di bagian sini. Yang kelima ada thyroid cartilage atau tulang rawan tiroid yang terletak di bagian sini. Yang keenam ada cricoid cartilage atau tulang rawan cricoid yang terletak di bagian sini. Dan yang ketujuh ada cricopharyngeus muscle atau otot yang terletak di esofagus yang terletak di bagian sini. Dan yang ke-8 ada trakea atau trakea yang terletak di bagian sini. Yang ke-9 ada aorta atau pembuluh darah arteri besar yang terletak di bagian sini. Dan yang ke-10 ada left main bronchus atau bronkus kiri yang terletak di bagian sini. Yang ke-11 ada diaphragm atau diafragma yang terletak di bagian sini. Yang ke-12 ada aortioconstriction atau pelekatan aorta di esofagus yang terletak di bagian sini. Yang ke-13 ada interior esophageal sphincter atau kutub bawah esofagus yang terletak di bagian sini. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah bagian organ yang berbentuk seperti J yang terletak di bagian rongga mulut bagian atas dan di sebelah kiri diafragma. Di lambung yang pertama ada kardia atau kutub lambung bagian atas yang terletak di bagian sini. Yang kedua ada fundus ventriculi atau dasar lambung yang terletak di bagian sini. Yang ketiga ada serosa atau jaringan ikat pelapis luar yang terletak di sini. Yang keempat ada carpus atau badan lambung yang terletak di bagian sini. Yang kelima ada rugae mucosa atau jongjut selaput lendir lambung yang terletak di bagian sini. Yang keenam ada carvutara major grastis yang seperti ini, lengkung besar lambung. Yang ketujuh ada antrum pyloricum atau rongga melebar lambung yang terletak di sini. Yang ke-8 ada canalis pyloricum atau saluran muara lambung yang terletak di sini. Yang ke-9 ada sphincter pyloricus atau kutub lambung bawah yang terletak di sini. Yang ke-10 ada duodeni, yang ke-11 ada pylorus atau muara lambung yang terletak di bagian sini. Yang ke-12 ada curvatura minor-grastis atau lengkung kecil lambung yang seperti ini. Yang ke-13 ada musculus obliquus atau otot menyamping yang terletak di sini. Yang ke-14 ada musculus circular atau otot melingkar yang terletak di sini. Yang ke-15 ada musculus
longitudinalis atau otot memanjang yang terletak di sini. Yang ke-16 ada esophagus yang di sini. Yang keempat ada pankreas atau empedu. Yang pertama ada vesica valea atau kandung empedu yang terletak di bagian sini. Yang kedua ada ductus hepaticus dextra atau sinistra, saluran hati kiri dan kanan yang terletak di bagian sini. Yang ketiga ada ductus hepaticus communis yang terletak di bagian sini. Yang keempat ada ductus cleidocus atau saluran empedu distal yang terletak di bagian sini. Yang kelima ada ductus siticus atau saluran empedu proximal yang terletak di bagian sini. Yang keenam ada duodeni atau usus 12 jari yang terletak di bagian sini. Yang ketujuh ada hepatopankreatik atau saluran ke hati dan pankreas yang terletak di bagian sini. Yang kedelapan ada pankreas atau pankreas yang terletak di bagian sini. Yang kesembilan ada jejunum atau usus halus kosong terletak di bagian sini. Yang ke-10 ada ductus pancreaticus atau saluran pankreas yang terletak di bagian sini. Yang ke-11 ada mukosa pankreas yang terletak di bagian sini. Dan yang terakhir ada papilla duodenal yang terletak di bagian sini. Yang kelima itu ada bagian usus. Yang pertama ada duodenum atau yang warna ungu ini, usus halus 12 jari. Yang kedua itu ada jejunum yang warna hijau toska ini, usus halus kosong. Yang ketiga itu ada ileum atau yang warna merah ini, usus halus bagian penyerapan. Dan yang putih ini large intestine. Dan yang ini ada rectum. Dan yang terakhir ada usus halus atau usus besar dan anus. Yang pertama itu adalah flexura hepatica coli atau lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum yang terletak di bagian sini. Yang kedua ada kolon transversum atau usus besar yang melintang yang terletak di sini. Yang ketiga ada arteri mesenterica superior atau pembuluh arteri usus halus bagian atas yang terletak di bagian sini. Yang keempat ada haustrum atau kandung usus besar yang terletak di bagian sini. Yang kelima ada kolon ascendens atau usus besar naik yang terletak di bagian sini. Yang keenam ada ileum atau tulang usus yang terletak di bagian sini. Yang ketujuh ada valvula ileocaecalis yang terletak di bagian sini. Yang kedelapan ada caecum atau bagian pertama usus besar yang terletak di bagian sini. Yang kesembilan ada appendix vermiformis atau umbai cacing yang terletak di bagian sini. Yang ke-10 ada flexura lienalis coli atau lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens yang terletak di bagian sini. Yang ke-11 ada mesokolon transversum yang terletak di bagian sini. Yang ke-12 ada appendices epiploicae yang terletak di bagian sini. Yang ke-13 ada kolon descendens yang terletak di bagian sini. Yang ke-14 ada mesenterium atau yang terletak di bagian sini nih. Yang ke-15 ada tania coli yang terletak di bagian sini. Yang ke-15 ada kolon sigmoideum yang terletak di bagian sini. Dan yang terletak di bagian sini ada rectum, canalis analis yang terletak di bagian sini. Dan yang terakhir ada sphincter ani externus yang terletak di bagian sini. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.